Inilah para tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 yang ditetapkan Kejaksaan Agung. Nangis bro, dia nangis. Oh nangis. Mas Menteri, kata-kata hari ini Mas Menteri. Mas Menteri. Woi, korupsi hei. Woi. Oh. Kasus ini kasus besar. Oh. Halo Sobat Hukum, pernah nggak kalian lihat berita korupsi, pelakunya ditangkap dan dipenjara? Tapi anehnya rumah mewah, mobil sport, bahkan rekening gendutnya masih aman. Inilah yang sering bikin masyarakat gregetan. Karena yang dipenjara hanya orangnya, tapi hasil jarahannya tetap bisa dinikmati keluarganya. Nah, disinilah muncul gagasan rekomendasi RUU Perampasan Aset. Dan di episode kali ini kita akan kupas, apa itu RUU Perampasan Aset? Mari kita bahas. Indonesia masih jadi salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Transparansi Internasional mencatat, skor kita selalu rendah dalam hal indeks persepsi korupsi. Banyak kasus besar yang merugikan negara, tapi uangnya tidak pernah kembali utuh. Ambil contoh kasus BLBI, Senturi, sampai mega korupsi EKTP. Triliunan rupiah raib. Tapi yang balik hanya sebagian kecil saja. Sistem hukum kita saat ini terlalu fokus pada pelaku pidana, bukan pada hasil kejahatannya. Padahal, kalau uang hasil korupsi tidak kembali, negara tetap rugi besar. Dan lebih parahnya lagi, keluarga pelaku masih bisa hidup mewah dengan hasil korupsi. Lalu, apa sih sebenarnya RUU Perampasan Aset itu? Rancangan undang-undang ini adalah rancangan undang-undang yang memberi kewenangan negara untuk menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Bahkan, penyitaan bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Prinsipnya jelas, follow the money, not just the man. Artinya, jangan cuma pelakunya yang dikejar, tapi hasil kejahatannya juga harus disikat. Secara sederhana, ini mirip dengan mekanisme civil forfeiture yang sudah dipakai di banyak negara maju. Bagaimana cara kerja RUU ini? Pertama, lembaga seperti PPATK, KPK, Polri, dan Kejaksaan akan melacak aliran uang yang mencurigakan. Kedua, jika ada indikasi kuat, aset tersebut bisa langsung dibekukan sementara. Ketiga, kasus kemudian dibawa ke pengadilan untuk diputuskan apakah aset itu benar-benar hasil tindak pidana atau bukan. Uang apa itu? Itu uang pribadi saya. Uang pribadi? Ya. Dari mana uangnya itu? Keempat, jika terbukti, maka aset itu langsung diserahkan kepada negara. Dan yang menarik, RUU ini menggunakan mekanisme pembuktian terbalik. Artinya, pemilik harta wajib membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah. Misalnya, seorang pejabat dengan gaji 10 juta per bulan punya villa seharga 50 miliar. Kalau dia tidak bisa membuktikan asal-usul uangnya, maka aset tersebut bisa langsung dirampas negara.
Sekarang mari kita lihat contoh nyatanya. Kasus BLBI, kerugian negara mencapai 110 triliun. Tapi uang yang kembali hanya sebagian kecil saja. Lalu kasus EKTP, kerugian negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. Tapi sampai sekarang, sebagian besar uangnya masih menguap entah kemana. Bayangkan, kalau sejak dulu kita punya RUU perampasan aset, rumah, tanah, rekening, atau aset lain yang diduga terkait bisa langsung dibekukan. Sehingga kerugian negara bisa cepat ditutup dan pelaku tidak sempat mengalihkan harta mereka. Tanpa RUU, prosesnya lama. Aset bisa dipindahkan ke nama keluarga atau dijual ke pihak lain. Dengan RUU ini, aset para koruptor itu bisa langsung dibekukan sejak awal dan jauh lebih efektif. Lalu apa keuntungan dari adanya RUU ini? Pertama, efisiensi. Proses pengembalian kerugian negara bisa lebih cepat. Kedua, efek jerah. Koruptor tidak hanya takut dipenjara, tapi juga takut hartanya hilang. Ketiga, keadilan sosial. Aset hasil kejahatan bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Keempat, mencegah pencucian uang. Pelaku tidak bisa dengan mudah menyamarkan aset lewat keluarga atau perusahaan. Tapi, bukan berarti RUU ini tanpa masalah. Ada yang khawatir, perampasan aset bisa melanggar hak asasi manusia jika dilakukan tanpa bukti kuat. Ada juga kekhawatiran, aturan ini bisa disalahgunakan oleh aparat untuk kepentingan politik. Selain itu, mekanisme pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Namun banyak ahli menilai, masalah ini bisa diatasi asalkan ada check and balance yang ketat di pengadilan. Kuncinya ada pada transparansi dan pengawasan publik. Kalau kita bandingkan, banyak negara lain sudah lebih dulu menggunakan mekanisme ini. Di Amerika Serikat, FBI bisa melakukan civil forfeiture untuk menyita aset narkoba atau korupsi tanpa menunggu vonis pidana. Di Inggris, ada Proceeds of Crime Pact tahun 2002 yang sangat efektif memburu aset hasil kejahatan. Di Filipina, mereka berhasil merampas aset Ferdinand Marcos lebih dari $600 juta melalui mekanisme serupa. Artinya, Indonesia justru terlambat punya instrumen hukum ini. Sekarang, bagaimana posisi RUU perampasan aset di Indonesia? RUU ini sebenarnya sudah lama dibahas, sejak era Presiden SBY, lalu Jokowi, hingga sekarang. RUU ini berkali-kali masuk prolegnas, tapi selalu tertunda karena tarik-menarik kepentingan politik. DPR beralasan aturannya ada sebenarnya sudah cukup, tapi kenyataannya belum efektif. Undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani, Pak, itu semua. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang, Pak, saya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea-Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. KPK, PPATK, hingga akademisi hukum terus mendorong agar RUU ini segera disahkan.
Kalau korupsi adalah penyakit, maka RUU perampasan aset adalah antibiotik yang memutus sumber infeksinya. Bukan hanya pelakunya yang dipenjara, tapi hasil jarahannya juga ikut hilang. Pertanyaannya sekarang, apakah DPR berani mengesahkan RUU ini? Atau kita harus menunggu kasus besar lagi, baru ada gerakan nyata? Bagaimana menurut kalian? Apakah RUU ini lebih banyak manfaatnya atau bahayanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetap dukung channel Liga Project Indonesia dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe, serta lonceng notifikasinya agar kamu bisa mencerahkan 1% hukum di Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di konten hukum selanjutnya.